Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin damat senantiasa, la zalat terus menerus ya, baqiyatun wa qa'imatun terus senantiasa, fafaqat maka mengungguli mukjizatnya Nabi Muhammad itu, mengungguli kulla mukjizatin kepada setiap mukjizat minan nabiyina para nabi yang lain. Idja'at tatkala datang mukjizat para nabi itu, walam tadumi dan tidak tetap. Tongkatnya Nabi Musa ya sudah selesai. Kejadian bisa membelah lautan ya pada masa itu. Kemudian perahu Nabi Nuh ya sudah selesai. Loh katanya ada, ia ditemukan fosil mirip perahu Nabi Nuh. Diduga kuat adalah fosil perahu Nabi Nuh yang sudah membatu. Karena ada ruangan di dalam batu itu, ada rongga-rongga seperti ruang kapal. Tapi kan sudah selesai, kejadian itu sudah selesai. Ayat Al-Quran itu mukjizatnya terus, tidak habis sampai hari kiamat nanti. Kalau sudah Al-Quran sudah tak terbaca, itulah tanda menjelang hari kiamat. Jadi hari ini para ilmuwan banyak menemukan jawaban-jawaban dari persoalan ilmiah mereka. Bagaimana Al-Quran sudah menyebutkan alaqah ya, segumpal daging yang bisa nempel dan menghisap. Kata alaqah ini sudah 1400 tahun yang silam. Sementara pakar kandungan baru beberapa dekade terakhir menemukan zigot itu akan nempel ke dinding rahim, menghisap seperti lintah. Dari sinilah kemudian tambah besar menjadi bayi ya. Nah ini bagaimana bisa diteliti? Di zaman Nabi tidak ada alat canggih seperti yang ditemukan manusia terakhir ini, mutakhir ini. Tetapi lebih canggih ilmunya Allah, lebih canggih mukjizatnya Nabi, lebih canggih Al-Quran yang telah memberikan informasi tentang dunia bayi dalam kandungan itu, alam janin itu, dan banyak lainnya ya, bahwa ternyata benda-benda di luar angkasa itu tajri ya, jadi tajri ini berjalan tapi tidak rata. Kalau bergeser ini bergerak tapi lurus rata. Tapi kalau berjalan biasanya ada gerakan gelombang ya, manusia berjalan tidak rata, kaki kanan kaki kiri seperti berbentuk gelombang. Air tajri mengalir ya, al-ma tajri, al-miyah tajri mengalir, tidak rata, bergelombang. Maka ketika al-falak, benda-benda di luar angkasa itu disebut oleh Al-Quran dalam surat Yasin, gimana? Wasyamsu tajri limut
Nah ini berarti matahari berjalan, tidak hanya diam menyinari begitu pada porosnya, bergerak. Apakah mengitari sesuatu yang lebih besar lagi? Ya, tidak hanya setiap planet ada orbitnya, tapi matahari juga berjalan pada rotasinya. Kemana tidak tahu, lebih luas lagi. Yang kita tahu hanya bumi yang mengitari matahari. Tapi bumi yang mengitari matahari ini ikut matahari yang juga mengitari sesuatu yang lebih besar. Kemana arahnya? Allahu a'lam. Maka ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang dari semula Big Bang, ledakan, terus mengembang. Dan gerakan mengembangnya ini dibentuk sekilas seperti trompet, seperti sangkakala. Tapi bukan kemudian itu sangkakala. Ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan ditiupnya sangkakala adalah ditiupnya alam semesta itu untuk hancur. Itu teori yang masih belum akurat. Muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma tabghina min. Muhakkamatun, ayat Al-Quran itu mukjizatnya ditetapkan sebagai aturan syariat, menjadi undang-undang peraturan dalam kehidupan. Fama tubqina, maka tidaklah membiarkan min subahin terhadap adanya ketidakjelasan, lidhi shiqaqin, bagi orang yang mendebat, ya, sahibu syubhah, wa ma tabghina, dan tidaklah mencari kamu min hakamin, kepada seorang hakim yang menentukan keputusan. Tidak butuh, sudah Al-Quran sudah yang menentukan. Jadi ayatnya sudah pasti muhakkamah, ditetapkan menjadi ayat yang disebut dengan naskot. Ya, perintah sholat, ya sudah sholat, pasti tidak ada tawar menawar lagi, tidak membiarkan terhadap adanya subhat. Nah, mengenai ayat yang kemudian di situ ayatun mutasyabihat, tujuan Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat menjadi ujian, terseleksi siapa yang beriman teguh pada tuntunan Nabi dan siapa yang kemudian mengikuti hawa nafsunya. Contoh ayat tentang Tsumastawa 'alal arsy, Allah istiwa 'alal arsy. Nah, ini kata istawa di dalam kamus ada yang bermakna duduk, ada yang bermakna menguasai, mengatur. Nah, dulu para sahabat ketika membaca ayat ini di hadapan Nabi tidak bertanya apapun, diam. Maka ketika di zaman Imam Malik muncul pertanyaan, bagaimana kaifiyahnya istiwa? Katanya Allah istawa 'alal arsy. Bagaimana? Imam Malik diam, tertunduk lama. Kemudian beliau mendongak, menjawab bahwa istawa itu maklum, sesuatu yang diketahui secara keilmuan, secara luah, secara ilmu. Bagaimana? Tapi pertanyaan kaifa, bagaimanakah istiwanya Allah, ini adalah sesuatu yang tidak perlu diketahui, karena sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat, ya, sebelumnya. Jadi kaifiyahnya itu ghairu ma'lum. Kalau istawanya, lafadznya maklum, ya. Maka kemudian Imam Malik menunjuk orang yang bertanya itu, keluarkan orang ini dari majelis, karena pertanyaannya ini pertanyaan yang dikasyaf oleh Imam Malik. Ini adalah pertanyaan bid'ah yang mengarah kepada dhalalah, mempertanyakan istiwanya Allah. Nah, kemudian ada metode untuk memahami sesuatu yang mutasyabih. Ada namanya metode taslim, pasrah maknanya kepada Allah, tidak terlintas apapun dalam pikiran dan perasaannya. Pokoknya istawa sudah. Makna yang mana yang
sesuai, Allah lebih tahu. Tidak kita kemudian menentukan. Tapi tidak ada pemaknaan, dibaca begitu saja sudah. Tumastawa 'alal arsy, begitu sudah. Dilewati begitu saja, itu tafsirnya. Tetapi bagi orang yang lemah iman, butuh penenang agar tidak menjadi mujassim, orang yang memfisikan Allah. Nanti dianggap Allah kemudian dimaknai duduk di atas arsy, padahal arsy itu adalah alam. Allah tidak menempati alam, tidak butuh kepada tempat. Maka kalau ada pertanyaan, di manakah Allah? Pertanyaan di mana ini tidak sesuai, karena kata di mana menunjukkan ruang waktu. Sementara Allah azali, jauh, menciptakan segala sesuatu, dan sebelum adanya sesuatu, Allah wujud sebelum adanya sesuatu yang diciptakan. Padahal sudah ada ayat yang lain, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan bagi Allah sesuatu pun. Jangan dikatakan Allah istawa 'alal arsy seperti duduknya seseorang di atas singgasana. Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi orang yang menuruti nafsunya dengan mengatakan bahwa Allah berada di atas, Allah duduk di arsy, nah ini dan semacamnya. Dan akidah orang-orang Yahudi juga mujassimah, memfisikan Allah, ya. Orang Yahudi itu kalau ditanya bagaimana Allah, digambarkan dalam sosok gambar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kemudian terjadi kesimpang siuran, dan hingga hari ini menjadi akidah sekelompok golongan yang banyak membingungkan umat. Semoga kita terhindar dari akidah semacam ini, akidah yang syubhat, akidah yang kemudian mengarah kepada mujassim, ya, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maha suci Allah. Ma huribat qattu illa adamin harabin a'dal adi ilaiha mul salami. Ma huribat, tidaklah ditentang ayat-ayat Al-Quran itu sama sekali, kecuali orang yang menentangnya itu, ya, ada akan kembali min harbin, dari peperangan. Ini peperangan secara argumentasi, ya. Adalah adi, musuh yang sangat hebat, akan kembali dari medan pertempuran itu ilahnya kepada Al-Quran, kepada mukjizat Al-Quran itu, mulkiyas salami, menyerah. Jadi kalau ada orang yang menyerang Al-Quran dengan mengata-ngatai Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, mencari kesalahan Al-Quran, dia akan kembali dari peperangan argumentasi itu, perang adu tanding hujjah itu, dengan keadaan menyerah. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi. Yang dikatakan sihir lah, dikatakan ini adalah usturah, ini legenda, ini cerita fiksi, ini macam-macam omongannya tentang Al-Quran. Maka orang yang seperti itu, kalau dia memerangi mukjizat Al-Quran, akan pulang dari medan peperangan dalam keadaan menyerah, kalah. Jadi perang tidak hanya secara fisik, tapi perang pikiran, menentang Al-Quran. Beberapa tahun yang silam, ya, ada gerakan membakar Al-Quran, ya, di Amerika. Dan tidak berapa lama kemudian ada kebakaran hebat di New Zealand, ya, ada pembakaran Al-Quran. Hari ini orang-orang yang penasaran dengan Al-Quran belajar Al-Quran. Kemudian tahanan Taliban yang disiksa di Guantanamo itu baca Al-Quran. Oleh sipir penjara, Al-Quran diinjak, dibuang ke kakus, dibakar. Dan hari ini banyak sipir penjara belajar Al-Quran. Ini a'dal a'adi ilaiha mulkiyas salam, menyerah, masuk Islam. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha
Raddal ghayuri yadal jani anil hurami. Raddat, membantah, menolak, membantah. Balaghatuha, balaghahnya Al-Quran, sastra tertinggi Al-Quran. Dakwa mu'aridiyah, kepada tuduhan mu'aridiyah, orang yang menentangnya. Bagaikan membantahnya orang yang cemburu, al-ghayur, pencemburu, kepada tangan yadal jani, orang yang menyakiti, mengganggu, anil hurami, kepada sesuatu yang bernilai kehormatan, ya, istri, anak, keluarga, itu hurmah, hurmatun huram. Huram ini jam dari hurmah. Maka kalau di Arab menyebut istri itu disebut hurmah. Ini hurmah saya, maksudnya zaujati. Jadi hurmah kata yang lain dari zaujati. Walaupun hurmah itu umum, tapi menjadi satu makna khusus dalam situasi, kondisi, tradisi setempat. Jadi kehormatan, hormat, kehormatan sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Hormat, kehormatan, hormat. Kenapa kemudian menghormat pada orang yang patut dimuliakan? Karena ada nilai makna yang patut dimuliakan, kehormatan. Jadi cukuplah nilai sastra Al-Quran yang tinggi itu akan menjadi jawaban, membantah terhadap tuduhan-tuduhan orang yang menentangnya. Laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jauharihi fil husni wal qiyami. Laha, bagi ayat-ayat Al-Quran itu ma'anin, adapun kandungan makna, kamaujil bahri, seperti ombak lautan. Subhanallah, ya. Fi madadin, madad ini pertolongan, ya. Wa fawqa jauharihi, dan di atas hakikatnya, di atas hakikat makna Al-Quran yang seperti lautan itu, fil husni, dalam keindahan, wal qiyami, dan nilainya. Di atas itu lagi ada lebih bernilai dari permata sekalipun, hakikatnya jauh lebih tak ternilai. Maknanya Al-Quran itu, ma'aninya Al-Quran itu seperti gerak ombak lautan. Itu kan luar biasa. Artinya tidak stagnan, tidak sesuatu yang hanya dibaca dan diam, tapi ada gerakan. Dan ini terjadi pada orang-orang non-muslim yang membaca Al-Quran. Melalui terjemahannya tergerak untuk menyambut hidayah Allah. Bagaimana dengan orang yang mendalami Al-Quran, paham Al-Quran? Maka menjadi energi yang bergerak. Fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bisami. Maka tidaklah bisa dihitung ajaibuha, keajaiban Al-Quran, tidak bisa dihitung keajaiban Al-Quran. Wala tusam, dan tidak dapat digambarkan, tidak dapat ditandingi. Alal iksari, membaca Al-Quran berulang-ulang, ya, tidak ada kejenuhan membaca Al-Quran. Dan setiap membaca ada makna baru, ada pemahaman baru yang terungkap. Ayatnya boleh sama yang dilewati, tetapi maknanya terus bertambah semakin mendalami makna yang terkandung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.